Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Update informasi jelang laga Derby Jawa Timur. Rapor lebih baik dari Persebaya dan juga logo singa bertindik ditolak. Duel sengit antara Persebaya Surabaya dan Arema FC di kompetisi Super League selalu dinanti, termasuk pada Sabtu tanggal 22 November 2025 nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Perbandingan rapor 5 pertandingan terakhir kedua tim menunjukkan Arema FC memiliki sedikit alasan untuk datang dengan kepala tegak di kandang Persebaya. Secara statistik, berdasarkan 5 laga terakhir di Super League, Singoedan berhasil mengumpulkan poin lebih banyak sedikit dari Bajul Ijo, walaupun selisihnya memang tipis. Kendati Persebaya memiliki pertahanan yang lebih rapat, produktivitas gol Arema FC yang lebih banyak dari rivalnya menjadi modal utama yang membuat Singoedan layak percaya diri datang ke Stadion Gelora Bung Tomo. 5 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya menunjukkan performa yang cukup fluktuatif dalam 5 pertandingan terakhirnya di kompetisi Super League. Hingga pekan ke-12 dari 5 pertandingan terakhir, Persebaya mencatatkan hasil imbang yang dominan, 1 kemenangan dan 1 kekalahan telak dengan 3 hasil imbang. Secara total, dari 5 pertandingan tersebut, Persebaya hanya mampu meraih 6 poin, 1 menang dan 3 imbang dan 1 kalah. Secara keseluruhan, tantangan terbesar Persebaya terletak pada inkonsistensi, terutama saat bermain di kandang, kalah 1 kali dan menang 1 kali. Dan banyaknya hasil imbang yang membuat laju mereka tertahan di klasemen sementara. Berikut tabel lengkapnya 5 pertandingan Persebaya terakhir pada 26 September 2025 menghadapi Dewa United. Bermain imbang 1-1 di Stadion Banten Internasional. 18 Oktober, Persebaya kalah 1-3 dari Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. Pada 24 Oktober, menghadapi PSBS Biak bermain 0-0 di Stadion Maguwo Harjo. Dan pada 2 November Persebaya unggul 2-1 atas Persis Solo di Gelora Bung Tomo. Selanjutnya pada 7 November 2025 menghadapi Persik Kediri bermain 1-1 di Stadion Gelora Joko Samudra. Sementara 5 pertandingan terakhir Arema FC menunjukkan performa yang cukup menarik dalam 5 pertandingan terakhirnya. Tim berjuluk Singoedan ini berhasil menunjukkan ketangguhan luar biasa saat bermain di luar kandang, tetapi justru melempem atau rentan ketika tampil di depan suporternya sendiri. Secara keseluruhan dari 5 pertandingan tersebut, Arema FC berhasil mengumpulkan 7 poin. Hasil dari 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kesimpulannya, Arema FC tampak solid dalam menyerang dan memanfaatkan peluang di kandang lawan, mencetak 4 gol dari 2 kemenangan tandang. Namun, lini pertahanan Arema FC perlu dievaluasi saat bermain di Kanjuruhan, di mana terdapat kebobolan 5 gol dan 2 kekalahan di kandang sendiri. Berikut tabel 5 pertandingan terakhir Arema FC pada 28 September 2025 menghadapi Persis Solo bermain imbang 2-2 di Stadion Manahan. Dan 19 Oktober menghadapi PSM Makassar, Arema FC unggul 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie. Pada 26 Oktober Arema FC kalah 1-3 dari Borneo FC di Stadion Kanjuruhan, dan pada 3 November menghadapi Semen Padang, Arema FC unggul 1-2 di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selanjutnya pada 8 November 2025, Arema FC takluk 1-2 dari Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan. Di sisi lain, logo singa bertindik ditolak. Kabar baik bagi Aremania yang mendambakan persatuan sejati atau Arema Utas di tengah polemik hak merek logo dan penamaan klub Arema FC. DJKI atau Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham
resmi mengambil sikap tegas dengan menolak pendaftaran merek Arema 11 Agustus 1987 atau Singa Bertindik yang diajukan oleh PT Aremania Indonesia. Dengan keputusan ini, Kemenkumham semakin mempertegas merek dan penamaan klub yang sah secara hukum adalah milik PT AABI atau Arema FC saat ini. Penolakan dilakukan karena adanya keberatan dari pihak PT AABI yang telah lebih dulu mendaftarkan merek serupa. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi pun mengajak seluruh Aremania mengakhiri perdebatan dan juga menjadikan kepastian legal ini sebagai modal untuk merajut kembali persatuan dan fokus pada prestasi klub. Ia menegaskan dukungan besar dari Aremania saat ini menjadi modal penting di tengah polemik yang belum sepenuhnya mereda. Ditegaskan atas nama manajemen Arema FC di bawah PT AABI, kami sangat mengapresiasi dukungan Aremania baik secara formal maupun kultural. Ia juga menyampaikan sikap Kemenkumham yang menetapkan PT AABI sebagai pemegang hak merek resmi atas logo dan penamaan Arema FC adalah langkah hukum yang penting bagi klub. Penegasan ini disebutnya menjadi dasar legal bagi Arema FC untuk melangkah ke depan. Penetapan hak merek ini adalah langkah legal yang sangat penting untuk memberikan kepastian dan landasan operasional klub ke depan. Ini adalah penegasan posisi kami. Namun kami berharap semua proses ini dapat berjalan dengan baik. Tentu saja tujuan utama kita bersama adalah mengedepankan persatuan, memperkokoh eksistensi, dan fokus mengembalikan prestasi Arema dan Aremania. Ia menekankan harapan agar semua proses berjalan baik dan tidak menimbulkan gesekan baru di internal supporter. Tujuan kita adalah menjaga persatuan, memperkuat eksistensi klub, dan fokus mengembalikan prestasi Arema dan Aremania. Ia pun menambahkan manajemen tetap mendengarkan suara Aremania, namun semua langkah tetap harus mengikuti koridor hukum yang sedang berjalan ketika disinggung mengenai dinamika aspirasi publik Aremania yang sedang beredar saat ini. Kami sangat memperhatikan aspirasi Aremania, tapi kami juga harus taat hukum dan menghormati hak pihak lain, serta mengajak semua pihak menjaga kondusivitas dan memberi dukungan moral kepada tim yang sedang berlaga di kompetisi. Kini saatnya kita meninggalkan perdebatan, mari merajut kembali persatuan dan prestasi Arema dengan tetap menjaga martabat. Bila bisa kami sampaikan rekam jejak polemik sebelumnya pada 10 Januari 2025, PT AABI sebagai pengelola klub Arema FC mengajukan surat keberatan kepada Ditjen KI atau Kekayaan Intelektual atas tindakan PT Arema Indonesia AI seperti dikutip surat permohonan dengan nomor 02882/2025 itu diajukan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Alasannya, merek yang didaftarkan oleh Arema Indonesia, merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Arema FC established 1987 terdaftar IDM 00656107 milik pemohon keberatan yang telah terdaftar dan atau jasa sejenis sejak tahun 2019. Dengan diterimanya permohonan keberatan PT AABI atas penggunaan nama Arema itu, membuat permohonan pengajuan pendaftaran merek dari PT Arema Indonesia ditolak. Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis karena diajukan oleh pihak yang tidak beritikat baik, begitu disebutkan dikutip dari suryamalang.com. Lalu melalui Ditjen Kekayaan Intelektual
Kemenkumham menyampaikan penolakan itu pada 6 November 2025 lalu. Surat penolakan diterbitkan atas permohonan PT Arema Indonesia dengan nomor DID 2024138004 pada 28 Desember 2024 atas nama Arema 11 Agustus 1987 plus gambar garis miring lukisan atau logo. Buntut dari kasus hukum ini, beberapa dari Aremania menyerbu akun media sosial Arema FC agar manajemen mengganti logo singa mengepal menjadi logo singa bertindik. Bahkan tagar logo singa bertindik menyebar masif di media sosial berhubungan dengan Arema dan Aremania. Namun manajemen pun telah memberikan tanggapan atas aspirasi yang dikumandangkan oleh Aremania tersebut. Begitu kiranya dua informasi perihal rapor Arema FC dan juga penolakan logo singa bertindik oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.